Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat waktu yang indah ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Sikap Hati di Masa Sulit. Ayat firman Tuhan, terdapat dalam Mazmur 27, ayat 13-14. Sesungguhnya, aku percaya, akan melihat kebaikan Tuhan, di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, dari ayat firman Tuhan yang baru kita baca, Daud memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Meskipun ia sedang dalam keadaan tertekan, Daud yakin Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Dalam hidup ini, kita akan banyak bertemu dengan masa sulit atau masa yang sukar. Masa sulit terjadi bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, melainkan Tuhan ingin kita melihat kemuliaan-Nya. Ia juga ingin kita datang kepadanya dengan percaya bahwa Dia dapat melakukan segala perkara. Melalui nats hari ini, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari respons Daud. Yang pertama, Daud percaya. Kata percaya mempunyai arti tetap percaya atau percaya sampai akhir. Meskipun Daud sedang dalam masa sulit, ia tetap menjaga imannya kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan berhubungan dengan pengertian. Tuhan mempunyai segala sesuatu yang kita perlukan. Tuhan sanggup dan maha kuasa, serta Tuhan itu baik. Orang yang percaya hingga akhir akan melihat kemuliaan Tuhan. Kemudian hal yang kedua, Daud menguatkan dan meneguhkan imannya. Kata kuatkanlah, artinya, berdiri dengan teguh atau tidak goyah. Sedangkan kata, teguhkanlah, berkaitan dengan pikiran yang tidak takut, menghadapi yang terjadi. Kemudian hal yang ketiga, Daud menantikan Tuhan. Kata nantikanlah, artinya, mengikatkan diri bersama, atau melekatkan diri dengan Tuhan. Ketika seseorang sedang menunggu pertolongan Tuhan, kesabarannya diuji. Tetapi, orang yang menantikan Tuhan, akan menerima upahnya, yaitu, melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Mazmur 37, ayat 34. Nantikanlah Tuhan, dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau, untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Tuhan memberi pertolongan dengan mengangkat kita dari lumpur dosa dan memberi kemenangan. Mazmur 40 ayat 2-4. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Saat kita mengikatkan diri kepada Tuhan, kita menjadi satu roh dengannya. Sehingga, ada kekuatan dari Tuhan, yang mendatangkan keselamatan. 1 Korintus 6, ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Jadi, saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, orang percaya tidak khawatir akan berkekurangan. Karena Tuhan penuh kuasa, kemurahan hati Tuhan selalu hadir, sehingga ketika kita berseru kepadanya, Ia akan mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Untuk melihat kemuliaan Tuhan, yang perlu kita lakukan hanyalah percaya kepadanya. Semakin hari, kita harus menguatkan hati dan meneguhkan pikiran kita kepada Tuhan. Jadi, sambil menantikan kuasa Tuhan bekerja, marilah kita tetap menjaga ketetapan hati kita
Dengan begitu, setiap langkah hidup kita akan menjadi kesaksian tentang penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau berkomitmen, di dalam kesukaran, kami mau tetap percaya. Kami mau menguatkan dan meneguhkan iman kami, serta menantikan pertolongan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan bagi kami dan keluarga kami. Ampunilah kiranya segala kesalahan kami, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Saat ini Tuhan, kami akan beristirahat. Lindungilah kami di sepanjang malam hari ini. Kelilingi rumah kami dengan pasukan malaikat surga-Mu, dan bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa malam hari ini. Kami percaya Tuhan sudah mendengar segala doa dan seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.